Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Vini Indriasari. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang location allocation. Apa itu location allocation? Location allocation model adalah masalah optimisasi untuk memilih sekumpulan lokasi fasilitas dari sekumpulan lokasi-lokasi potensial untuk melayani sekumpulan titik pelanggan. Yang termasuk fasilitas di sini mencakup antara lain pos pemadam kebakaran, supermarket, pom bensin, gudang, restoran, rumah sakit, sekolah, dan mall. Yang termasuk titik permintaan mencakup antara lain kompleks perumahan, apartemen, toko-toko kelontong, atau tempat pembuangan sampah sementara. Suatu fasilitas dapat berada di lingkungan yang saling melengkapi atau saling bersaing. Lingkungan yang saling melengkapi biasanya mencakup fasilitas umum seperti kantor pos, perpustakaan, atau fasilitas darurat seperti pemadam kebakaran dan rumah sakit. Lingkungan yang kompetitif biasanya mencakup fasilitas komersil seperti pertokoan atau restoran, atau klinik-klinik kecantikan. Ada beberapa teknik untuk memecahkan masalah location allocation. Yang pertama adalah dengan metode eksak. Metode ini akan menghasilkan solusi terbaik. Dengan metode ini, biasanya location allocation akan dimodelkan sebagai linear programming atau integer programming. Ini biasanya untuk problem yang kecil. Lalu, linear programming atau integer programming tersebut dapat dipecahkan menggunakan algoritma branch and bound, cutting plan, atau branch and cut. Metode berikutnya adalah menggunakan heuristik. Metode ini hanya menghasilkan solusi yang baik, tapi belum tentu yang paling optimal. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk problem yang besar. Dengan heuristik, masalah location allocation dapat dipecahkan dengan metode greedy, algoritma tabu search, simulated annealing, genetic algorithm, atau ant colony optimization. Beberapa model location allocation yang paling populer adalah yang pertama, P-median problem, atau disingkat PMP. Problem ini bertujuan meminimalkan total distance antara demand points dengan fasilitas yang terdekat. Problem ini dapat diterapkan misalnya untuk mencari lokasi-lokasi gudang untuk melayani sekumpulan toko-toko retail. Model yang kedua adalah P-center problem atau disingkat PCP. Problem ini bertujuan meminimalkan jarak terjauh antara demand points dengan fasilitas yang terdekat. Model PCP ini dapat diterapkan misalnya untuk mencari lokasi-lokasi sekolah untuk melayani perumahan-perumahan di mana para siswa tinggal. Model yang ketiga adalah Maximal Covering Location Problem atau disingkat MCLP. Model ini bertujuan memaksimalkan jumlah demand point yang bisa terlayani oleh sekumpulan fasilitas dengan jumlah yang ditentukan. Model ini biasanya diterapkan untuk mencari lokasi-lokasi fasilitas darurat dengan anggaran terbatas. Model yang keempat adalah Location Set Covering Problem atau disingkat LSCP. Model ini bertujuan meminimalkan jumlah fasilitas untuk melayani seluruh demand point. Model ini biasanya diterapkan untuk mencari lokasi-lokasi fasilitas darurat tanpa ada batasan anggaran. Keempat model-model location allocation tadi dibedakan oleh 3 parameter, yaitu jumlah fasilitas, jarak pelayanan, dan persen cakupan pelayanan. Untuk model PMP dan PCP, jumlah fasilitas ini ditentukan di awal, sementara jarak pelayanan adalah variabel yang ingin kita optimalkan. Pada kedua model ini, seluruh demand points akan dialokasikan ke fasilitas terdekat. Oleh sebab itu, persen coverage juga sudah ditentukan, yaitu 100%. Sedangkan pada model LSCP dan MCLP, jarak pelayanan harus ditentukan di awal. Pada LSCP,
Jumlah fasilitas adalah sesuatu yang ingin kita optimalkan, dan persen coverage-nya ini sudah ditetapkan, biasanya adalah 100%, tapi bisa juga kita menetapkan persentase yang lebih rendah. Sedangkan untuk MCLP, jumlah fasilitas sudah ditentukan di awal, yaitu disesuaikan dengan anggaran yang ada, dan persen coverage ini menjadi variabel yang ingin dioptimalkan. Kita dapat melakukan location allocation model menggunakan ArcGIS Network Analysis. Berikut adalah beberapa tipe problem yang dapat kita lakukan menggunakan ArcGIS Network Analysis. Yang pertama adalah minimize impedance. Pada dasarnya ini merupakan implementasi dari P-median problem. Yang kedua adalah maximize coverage. Ini adalah implementasi dari MCLP. Yang ketiga adalah maximize capacitated coverage. Ini adalah problem MCLP di mana fasilitas-fasilitas memiliki kapasitas terbatas. Yang keempat adalah minimize facilities. Ini adalah implementasi dari problem LSCP. Yang kelima adalah maximize attendance. Pada dasarnya ini adalah MCLP di mana bobot demand ini akan menurun pada jarak yang semakin menjauh. Yang keenam adalah maximize market share. Ini merupakan MCLP pada lingkungan yang kompetitif. Yang ketujuh adalah target market share. Ini merupakan LSCP pada lingkungan yang kompetitif. Seluruh tutorial yang akan saya berikan pada video ini menggunakan software ArcGIS Desktop 1082. Untuk dapat mengikuti tutorial ini, silahkan Anda download tutorial data yang sudah saya sediakan. Linknya dapat dilihat pada deskripsi. Baik, kita akan mulai melakukan location allocation analysis. Sebelum kita melakukan analisisnya, kita pelajari dulu data yang akan kita gunakan. Jika Anda sudah mendownload datanya, silahkan Anda buka data tersebut melalui ARC Catalog. Di sini saya sudah membuat folder Lab 15 yang di dalamnya terdapat folder Denpasar. Di dalam folder Denpasar ini terdapat file City Geodatabase. Kita double klik. Di dalamnya terdapat fitur dataset roadset. Kita double klik lagi. Nah, di dalamnya ini terdapat road network dataset yang bernama roadset ND. Jadi, location allocation analysis dengan ArcGIS ini memerlukan road network dataset karena analisisnya dilakukan di network analysis extension. Sebenarnya kita bisa membuat road network dataset ini di folder biasa, tapi sengaja di sini saya buat di dalam geodatabase karena proses komputasi itu akan lebih cepat jika road network datasetnya kita simpan di dalam geodatabase. Kita bisa buka properti road network dataset ini. Nah, di sini kita bisa melihat settingan yang digunakan dalam membangun road network dataset, seperti data source yang digunakan untuk membuat network dataset ini. Yang di sini ada major roads, juga ada junction-nya, kemudian settingan untuk connectivity, dan di attributes ini kita lihat road network dataset ini memiliki dua atribut cost, yaitu length, ini dalam satuan meter, dan juga time dalam satuan menit. Selain itu juga ada atribut restriction, yaitu one-way restriction. Kita tutup lagi properti road network datasetnya. Dalam geodatabase ini juga bisa kita lihat fitur kelas major roads. Ini adalah fitur kelas yang digunakan untuk membuat road network dataset. Kita bisa preview isinya, klik major road, kemudian klik preview. Lalu untuk previewnya kita pilih table. Data jalan ini diambil dari data OSM. Nah, di sini kita lihat di tabel atribut major roads ini terdapat kolom F-class yang berisi kelas jalan. Kemudian ada nama jalan,
Lalu ada kolom one way dan maximum speed. Kolom-kolom tersebut sudah ada bawaan dari OSM-nya. Dan ini saya juga sudah menambahkan kolom length yang berisi panjang jalan dalam satuan meter dan kolom time yang berisi travel time dalam satuan menit. Kolom max speed ini saya isi dengan kecepatan jalan dalam kilometer per jam berdasarkan kelas jalan. Lalu kolom length ini dihitung menggunakan tool calculate geometry untuk menghitung panjang segmen jalan, dan kolom time ini dihitung berdasarkan maksimum speed dan juga length-nya. Oke, kita sudah melihat data jalannya. Sekarang kita beralih ke ArcMap. Klik tombol Add Data, lalu browse ke folder Denpasar. Kita masukkan data Road Network Dataset yang ada di Geodatabase. Di sini akan muncul pertanyaan apakah kita juga ingin menambahkan seluruh fitur kelas yang digunakan dalam pembuatan Road Network Dataset ini. Kita klik saja No, karena kita hanya perlu garis jalannya saja. Kemudian kita add juga save file candidates dan customers. Di table of contents, kita pilih yang list by drawing order. Lalu kita buka tabel atribut layer candidates. Layer ini berisi potensial location yang akan kita gunakan untuk memilih lokasi-lokasi optimal pada analisis location allocation nanti. Di layer kandidat ini terdapat lokasi-lokasi yang statusnya adalah existing facilities. Ini mencerminkan lokasi-lokasi TPS yang saat ini sudah ada di Kota Denpasar. Dan selebihnya ini adalah lokasi yang diusulkan untuk menjadi lokasi potensial dalam pemilihan lokasi optimal di location allocation nanti. Untuk lokasi yang existing, ini ada nama asli fasilitasnya. Namun di sini saya juga sudah membuat kolom name. Untuk fasilitas existing, ini saya beri nama facility 1, facility 2, dan seterusnya sampai facility 25. Lalu untuk lokasi yang diusulkan, ini saya beri nama kandidat 1, kandidat 2, dan seterusnya. Sehingga dari namanya ini kita bisa membedakan mana fasilitas yang existing, mana yang statusnya propose. Jadi fasilitas yang kita kaji pada tutorial ini mencerminkan lokasi-lokasi TPS, dan kita ingin melihat apakah lokasi yang sekarang ini sudah optimal atau kita perlu memindahkan lokasi TPS yang existing ke lokasi baru yang diusulkan. Di sini kita lihat terdapat 547 kandidat lokasi, di mana 25 diantaranya adalah lokasi existing. Sekarang kita buka tabel atribut layer customer. Pada tabel atribut ini juga memiliki kolom name yang sudah diisi dengan customer 1, customer 2, dan seterusnya. Di sini kita lihat terdapat 963 customer. Customer ini mencerminkan agregat populasi penduduk yang ada di Kota Denpasar, dan di kolom populasi ini kita bisa melihat jumlah penduduk yang diwakili oleh setiap titik customer tersebut. Kolom demand ini mencerminkan volume sampah dalam liter yang harus diangkut oleh truk sampah setiap kali mengunjungi lokasi titik customer tersebut. Oke, jadi inilah ketiga data yang akan kita gunakan sebagai input untuk analisis location allocation model. Kita simpan dulu dokumen ArcMap-nya. Di sini saya akan simpan dengan nama facility location.
Kita akan menggunakan Network Analysis Extension. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa Network Analysis Extension ini sudah diaktifkan di ArcMap. Untuk mengaktifkannya, klik Customize Extension, lalu pastikan untuk extension Network Analysis ini sudah tercentang. Lalu klik Close. Sekarang kita buka toolbar Network Analysis. Klik kanan pada area toolbar, lalu pilih Network Analysis. Sini akan saya tempatkan di atas. Pada tutorial ini, saya akan membuat 3 model location allocation, yaitu LSCP, MCLP, dan PMP. Service distance yang akan saya gunakan adalah 2 km. Untuk membuat location allocation layer, kita klik menu Network Analysis, lalu pilih New Location Allocation. Oke, kita lihat di Table of Contents, ini terdapat layer group Location Allocation. Kita rename nama layer group ini menjadi LSCP. Di dalam layer group ini terdapat layer facilities, demand points, dan layer-layer lainnya. Untuk menambahkan data facilities dan demand points, kita buka Network Analysis window melalui menu pada Network Analysis toolbar ini. Nah, di sini akan muncul Network Analysis Windows. Melalui Windows ini kita bisa menambahkan input facilities. Untuk facilities ini saya akan mengambil dari layer candidates yang ada di sini. Lalu untuk demand points, ini akan saya ambil dari layer customers. Jadi untuk facilities, kita klik kanan, lalu pilih load location, dan load from, ini pilih kandidat, dan pastikan untuk property names ini diambil dari field name. Lalu klik OK. Nah, maka sekarang di layer facilities ini sudah ada 547 titik dan namanya sesuai dengan nama yang ada di layer candidates ini. Kita bisa periksa apakah ada titik fasilitas yang statusnya unlocated. Jika ada, di sini akan ditampilkan dengan tanda tanya. Nah, di sini kita lihat semua titik ini tidak ada yang unlocated, jadi semuanya sudah bisa dilokasikan ke segmen jalan yang terdekat. Selanjutnya kita load layer demand points. Kita klik kanan untuk demand points-nya, pilih load location. Lalu ini kita ambil dari layer customers. Pastikan untuk property names ini diambil dari name, dan untuk weight ini diambil dari field populasi. Lalu klik OK. Nah, di sini karena jumlah demand points-nya cukup banyak, jadi mungkin kita tidak bisa melihat demand points-nya langsung di sini, tapi kita bisa lihat di layer yang ada di Table of Contents. Kita bisa periksa apakah demand points-nya sudah berhasil di-load dengan sempurna. Kita lihat di tabel atributnya. Di sini kita lihat terdapat 963 demand points, sesuai dengan jumlah titik yang ada di layer customers. Sekarang kita klik LSCP Properties melalui Network Analysis window ini, lalu klik tab Analysis Setting. Di sini pastikan impedance yang terpilih adalah length. Untuk travel from, ini kita bisa memilih apakah kita ingin menghitung jarak atau impedance ini dari demand points ke fasilitas atau dari fasilitas ke demand points. Di sini kita tetap menggunakan travel from facility to demand point. Dan pastikan restriction one way ini tercentang. Lalu kita klik tab Advanced Setting. Nah, disinilah kita bisa memilih model atau
problem type apa yang ingin kita lakukan pada location allocation analysis ini. Karena kita ingin melakukan LSCP, kita pilih problem type-nya ini adalah minimize facilities. Di sini otomatis parameter untuk facility to choose ini di disable karena di LSCP jumlah fasilitas ini adalah sesuatu yang ingin kita cari. Jadi kita tidak perlu memasukkan nilainya sebagai input. Untuk impedance cutoff ini menunjukkan service distance karena kita ingin menggunakan jarak pelayanan 2 km dan nilai impedance jarak ini dalam meter, maka di impedance cutoff ini kita isi dengan 2000. Tandanya 2000 meter atau 2 km. Kita klik OK. Oke, kita sudah menetapkan parameter setting yang diperlukan. Saya clear selection dulu. Kita bisa langsung run solve. Nah, di sini muncul warning bahwa beberapa demand points tidak diikutsertakan dalam model karena tidak ada titik kandidat fasilitas yang berada pada jarak cut-off yang sudah kita tetapkan, yaitu 2 km. Jadi untuk problem LSCP ini, agar kita bisa mendapatkan solusinya, maka idealnya harus ada setidaknya satu kandidat poin yang berada pada jarak pelayanan yang diinginkan dari setiap titik permintaan. Jika itu tidak terpenuhi, maka problem LSCP ini tidak bisa dicari solusinya, karena akan ada beberapa demand points yang tidak bisa terlayani. Untuk sementara kita biarkan saja kondisi ini, kita klik close warningnya, saya tutup dulu tabel atribut dari setiap data. Sekarang kita zoom ke sebagian area pada peta, agar kita bisa melihat lebih jelas. Nah, di sini kita bisa melihat lokasi fasilitas mana saja yang terpilih sebagai lokasi optimal. Jadi kalau kita lihat table of content layer facilities yang menggunakan simbol kotak ini adalah kandidat, dan yang terpilih ini akan ada simbol bintangnya di dalam kotaknya. Ya, jadi yang kotak-kotak ini semuanya adalah lokasi kandidat fasilitasnya, dan yang ada gambar bintang di dalamnya ini adalah lokasi-lokasi fasilitas yang terpilih. Lalu garisnya ini memperlihatkan mana saja titik-titik permintaan atau demand points yang dialokasikan ke fasilitas-fasilitas yang terpilih. Oke, jadi di peta ini kita bisa melihat kandidat mana saja yang terpilih dan juga mana saja titik-titik permintaan yang dialokasikan ke kandidat yang terpilih tersebut. Sekarang kita buka tabel atribut dari layer facilities. Kita perhatikan kolom facility type. Di sini kita lihat ada yang nilainya chosen, artinya fasilitas tersebut terpilih sebagai lokasi optimal, dan kandidat ini artinya tidak terpilih. Maka kita bisa menghitung berapa jumlah fasilitas yang diperlukan untuk melayani seluruh pelanggan di Kota Denpasar. Karena di kolom facility type ini hanya ada nilai chosen dan kandidat, untuk menghitung ada berapa fasilitas yang perlu dibangun, maka kita bisa menghitung fasilitas yang nilai facility type-nya itu berisi chosen. Nah, di sini bisa kita urutkan untuk kolom facility type. Saya pilih sort descending, lalu kita select semua yang bernilai chosen. Nah, di sini kita lihat ada 47 fasilitas yang terpilih. Tandanya untuk
bisa mengcover seluruh pelanggan di Kota Denpasar dengan jarak pelayanan 2 kilometer, diperlukan sedikitnya 47 fasilitas. Kemudian, misalkan kita ingin mengetahui dari lokasi-lokasi yang terpilih ini, ada berapa yang merupakan lokasi existing dan ada berapa yang merupakan lokasi yang propose. Dari nama fasilitasnya, kita bisa lihat bahwa hanya ada satu lokasi terpilih yang name-nya dimulai dengan facility. Tandanya, dari lokasi yang terpilih, hanya satu yang merupakan lokasi existing, yaitu facility 1. Selebihnya ini adalah lokasi baru. Tandanya, dari 25 lokasi existing, 24 diantaranya ini harus direlokasi. Dan jumlah fasilitasnya itu harus ditambah dari yang sebelumnya hanya ada 25 menjadi 47. Sekarang kita buka tabel atribut layer demand points. Di tabel atribut ini, untuk setiap pelanggan, kita bisa melihat fasilitas mana yang melayani pelanggan tersebut. Jadi misalnya untuk customer 1 ini dilayani oleh facility 26. Jika customer tidak terlayani, maka kolom facility ID ini akan bernilai 0. Tadi kita memperoleh warning bahwa ada beberapa customer yang tidak bisa dilayani karena tidak ada lokasi kandidat yang berada pada jarak 2 kilometer dari customer tersebut. Kita bisa cari customer mana yang tidak terlayani tersebut melalui kolom facility ID ini. Kita sort ascending. Nah, di sini kita lihat untuk 2 customer yang paling atas, ini kolom facility ID-nya 0, yaitu customer 193 dan 762. Jadi 2 customer ini tidak terlayani oleh fasilitas terpilih. Kita bisa cek di mana lokasinya. Nah, ini adalah customer 193. Kita lihat lokasinya memang agak terisolasi. Dan ini yang 762. Kita lihat ini sebenarnya lokasinya cukup dekat dengan lokasi terpilih. Ada di sini, tapi dia tidak bisa dijangkau kemungkinan karena tidak adanya segmen jalan yang menghubungkan lokasi customer tersebut dengan lokasi fasilitas terpilih. Jadi, kualitas jaringan jalan juga bisa mempengaruhi hasil dari analisis location allocation ini. Kita lihat bahwa antara demand points dan fasilitas ini dihubungkan oleh garis. Nah, garis ini ada di layer lines. Kita bisa buka tabel atribut layer lines-nya. Nah, di tabel atribut lines ini terdapat kolom names yang menunjukkan fasilitas mana dan pelanggan mana yang dihubungkan oleh line tersebut. Juga ada facility ID dan demand ID-nya. Lalu di sini juga ada kolom total length. Jika kita ingin mengetahui berapa jarak rata-rata dan jarak terjauh antara titik pelanggan dengan fasilitas terdekatnya, kita bisa lihat statistik dari kolom total length ini. Kita klik kanan, lalu pilih statistik. Nah, di sini kita lihat jarak rata-rata itu adalah 1045 meter atau sekitar 1 kilometer, dan jarak terjauhnya adalah 1989 meter atau sekitar 1,9 kilometer. Jadi ini sudah sesuai dengan jarak pelayanan yang kita inginkan, yaitu 2 kilometer. Oke, saya tutup semua tabel atribut, clear selection, dan saya matikan layer LSCP.
Sekarang kita akan lanjut ke analisis MCLP. Kita buat lagi location allocation layer, pilih network analysis, new location allocation. Nah, ini kita rename dengan nama MCLP. Klik OK. Kita load input facility dan demand points seperti tadi. Untuk facilities ini kita ambil dari kandidat, dari layer kandidat. Klik OK. Lalu untuk demand points ini kita ambil dari layer customers dan weight-nya kita ganti dengan populasi. Klik OK. Klik tombol MCLT Properties. Langsung saja klik tab Advanced Setting. Nah, di Advanced Settings ini untuk problem types-nya kita pilih Maximize Coverage. Ini akan mengimplementasikan MCLP. Dari analisis LSCP, kita tahu bahwa dengan jarak pelayanan 2 km diperlukan sedikitnya 47 fasilitas. Nah, di skenario MCLP ini, kita anggap misalkan pemerintah hanya memiliki dana untuk membangun 30 fasilitas saja. Jadi kita tahu 30 fasilitas ini tidak akan bisa melayani seluruh pelanggan, tapi kita ingin memaksimalkan jumlah pelanggan yang bisa terlayani oleh 30 fasilitas tersebut. Maka untuk parameter facility to choose, ini kita isi dengan 30. Impedance cut-off-nya kita juga menggunakan 2 km, jadi kita isi dengan 2000, karena impedance-nya dalam satuan meter. Lalu klik OK. Lalu klik Solve. Oke, di petanya kita mendapatkan output yang mirip dengan LSCP tadi, yaitu di sini kita bisa melihat mana saja lokasi kandidat yang terpilih sebagai lokasi optimal dan titik pelanggan mana saja yang dialokasikan ke lokasi-lokasi fasilitas yang terpilih tersebut. Sekarang kita periksa dari tabel atribut masing-masing layer. Pertama kita buka tabel atribut layer facilities. Kita select kandidat yang statusnya chosen. Supaya cepat, ini saya menggunakan select by attribute. Lalu kita masukkan ekspresinya facility type sama dengan get unique value, double click chosen. Klik apply. Oke, kita lihat fasilitas yang terpilih ini tepat ada 30 sesuai dengan yang sudah kita tetapkan di parameter analisis setting tadi. Dan dari kolom name ini kita bisa melihat semua lokasi yang terpilih ini adalah lokasi baru. Jadi tidak ada yang merupakan lokasi existing. Selanjutnya dengan MCLP kita ingin mengetahui ada berapa banyak jumlah pelanggan yang bisa dilayani oleh 30 fasilitas terpilih. Clear selection, kita buka tabel atribut demand points. Nah, pelanggan yang tidak terlayani, kolom facility ID-nya akan bernilai 0. Jadi kita bisa select melalui select by attributes. Lalu masukkan ekspresi facility ID is 0. Apply. Nah, di sini kita lihat terdapat 40 pelanggan yang tidak terlayani. Jika kita switch selection, ini akan men-select pelanggan-pelanggan yang terlayani. Di sini kita lihat jumlahnya adalah 923 dari total 963 pelanggan. Jika kita hitung persentasenya 923 per 963, kita akan dapat
nilai persennya itu adalah 95,85%. Jadi dengan 30 fasilitas hanya dapat melayani sekitar 95,85% pelanggan. Jika kita buka tabel atribut layer lines, karena garis pada layer lines ini menunjukkan alokasi customer ke lokasi fasilitas terpilih, maka jumlah garisnya ini sama dengan jumlah pelanggan yang terlayani, yaitu 923. Ini sama seperti jumlah pelanggan yang terselect di layer demand points ini. Saya tutup semua tabel, kita clear selection, kita matikan layer MCLP. Terakhir, kita akan melakukan analisis PMP. Kita buat lagi new location allocation layer. Kita rename dengan nama PMP. Kita load location untuk facilities diambil dari layer kandidat. Lalu untuk demand points, ini diambil dari customer. Klik properties. Untuk mengimplementasikan PMP, problem type-nya yang dipakai ini sudah benar, yaitu minimize impedance. Untuk jumlah fasilitasnya, ini sama seperti yang kita gunakan di MCLP tadi, yaitu 30 fasilitas. Untuk impedance cut-off-nya, ini kita biarkan kosong. Supaya semua pelanggan ini akan dialokasikan ke fasilitas terdekat yang terpilih, tidak peduli berapapun jaraknya dari fasilitas tersebut. Klik OK. Lalu klik Solve. Nah, di sini kita akan mendapatkan warning bahwa ada beberapa lokasi pelanggan yang tidak bisa dijangkau oleh beberapa lokasi kandidat. Sekali lagi, ini mungkin disebabkan karena memang tidak ada jaringan jalan yang menghubungkan antar lokasi customer tersebut dengan lokasi kandidat fasilitasnya. Tapi customer-customer ini mungkin masih bisa dijangkau oleh lokasi kandidat yang lain. Kita klik OK saja. Oke, kalau kita zoom out, lalu kita bandingkan solusi PMP dengan MCLP ini, walaupun kita sama-sama memilih 30 fasilitas, tapi karena kriteria yang digunakan berbeda, di mana dengan MCLP kita ingin menjangkau sebanyak mungkin pelanggan yang bisa terlayani, sementara di PMP kita ingin meminimalkan total jarak antar pelanggan ke fasilitas terdekatnya. Saya matikan lagi layer MCLP-nya. Kita cek dari layer facilities di layer group PMP. Kita pastikan bahwa jumlah fasilitas yang terpilih itu ada 30. Kita klik select by attributes. Facility type sama dengan chosen. Oke, ada 30 yang terselect. Lalu kita cek di layer demand points. Idealnya semua pelanggan ini dialokasikan ke fasilitas terdekat. Kita cek apakah ada pelanggan yang tidak dapat dialokasikan ke fasilitas manapun. Kita lihat ternyata di sini hanya ada satu titik pelanggan yang tidak terlayani. Kalau kita periksa lokasinya, ini ada di customer 762. Dan di sini kita lihat memang tidak ada jalan yang menghubungkan lokasi pelanggan tersebut dengan lokasi fasilitas manapun yang terpilih.
Akibatnya pelanggan ini tidak bisa dilayani oleh fasilitas manapun. Sekarang kita cek di layer line. Karena kita tidak menentukan cut off, maka kita tidak tahu seberapa jauh jarak antara pelanggan dengan fasilitas terdekatnya. Nah, di kolom total link ini kita bisa melihat statistiknya. Nah, di sini kita lihat bahwa jarak maksimum itu adalah 4.994 meter atau hampir mencapai 5 kilometer. Tandanya jarak terjauh antara pelanggan dengan fasilitas terdekatnya itu adalah 4,9 kilometer. Dan jarak rata-rata ini adalah 1.206 meter atau sekitar 1,2 kilometer. Demikianlah tutorial dari saya tentang location allocation model. Jika Anda merasa terbantu dengan video ini, silakan klik tombol like. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.